Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Selamat berjumpa kembali dengan seri mata kuliah Filsafat Timur. Pada sesi yang ke-13 kita akan membahas filsafat wayang. Nah, kita sudah melakukan penelaahan terhadap sejumlah filsafat timur, dari mulai yang ada di kawasan Persia, Iran, kemudian ke India, kemudian ke kawasan Cina, Tiongkok, lalu ke kawasan Jepang, dan kini tiba gilirannya kita untuk menengok filsafat apa yang ada di kawasan kita sendiri, yaitu di Nusantara. Dan yang kita bahas kali ini adalah apa yang ada di dalam wayang. Wayang adalah seni pertunjukan tradisional yang terkenal di Pulau Jawa, dan yang paling terkenal adalah wayang kulit di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jogja, serta wayang golek yang dikenal di daerah Jawa Barat. Sebenarnya di tempat-tempat yang lain juga ada, seperti di Bali itu ada wayang kulit juga. Kemudian di kawasan-kawasan yang lainnya juga ada seni pertunjukan yang model wayang ini. Akan tapi yang paling terkenal itu adalah wayang kulit dan wayang golek yang ada di Pulau Jawa. Pertunjukan yang menggunakan boneka itu selalu berisikan cerita tertentu yang diyakini memiliki nilai-nilai filsafat tertentu. Filsafatnya baik itu dari sisi alur ceritanya ataupun karakter tokoh-tokohnya. Seni wayang pada dasarnya ada sebuah metode untuk menyampaikan konten cerita. Dengan wayang yang sama, orang bisa mengubah cerita. Berikut filsafat yang ada di balik cerita tersebut. Karena itulah dari sisi sejarahnya kita mendapati bahwa filsafat wayang terus berubah, bergantung kepada cerita yang disampaikan oleh dalang, yaitu yang memainkan wayangnya. Jadi kalau dikatakan wayang itu punya filsafat yang khas atau tidak, bergantung gitu. Dikatakan tidak ada yang khas, dan filsafatnya itu akan sangat bergantung kepada cerita yang ditampilkan di wayang tersebut. Jadi wayang sebenarnya tidak lebih dari sebuah metode, ya, metode untuk menyampaikan konten cerita, yang di konten cerita itu ada ajaran-ajaran filsafat tertentu. Nah, karena berubah-ubah itu, maka dalam sejarahnya kita melihat bahwa zaman dulu pun, sebelum masa-masa adanya agama Hindu, Buddha, Islam masuk ke Indonesia, wayang itu sudah ada. Tradisi wayang berasal dari zaman ketika penduduk di Nusantara masih menganut animisme, yang artinya adalah menyembah atau memuliakan ruh, dan dinamisme atau memuliakan benda. Wayang menjadi salah satu ritual sangat penting dalam praktik keagamaan masyarakat di masa itu. Wayang di zaman itu berbentuk patung kecil yang merepresentasikan ruh dari orang-orang yang meninggal dunia. Adapun dalang adalah seorang dukun atau cenayang yang diyakini mampu berkomunikasi dengan arwah melalui media wayang. Jadi di saat itu masyarakat meyakini bahwa ketika dalang menggerakkan wayang, tangan dalang pun sebenarnya digerakkan oleh ruh. Jadi dalang saat itu berposisi sebagai orang yang dirasuki oleh ruh tertentu. Nah, ruh nenek moyang, tokoh-tokoh yang sudah meninggal, sehingga tangannya bergerak gitu, dan kemudian berbicara juga. Jadi ketika dalang bicara menyampaikan petuah, yang berbicara adalah ruh yang memberikan bimbingan kepada manusia. Karena itu maka sekali lagi wayang itu di zaman dulu adalah ritual gitu. Ritual untuk menyampaikan, di sananya ada semacam sesajen disajikan dan lain sebagainya, hal-hal yang juga terjadi atau biasa dilakukan ketika orang-orang penganut paham animisme dan dinamisme melakukan berbagai macam ritual penyembahan dan pemuliaan terhadap benda atau terhadap arwah. Nah, ketika agama Hindu-Buddha masuk ke Nusantara, tradisi pertunjukan wayang tetap berlanjut. Ini kalau tidak salah itu berdasarkan kepada catatan sejarah, itu Hindu-Buddha sudah masuk ke wilayah Nusantara sekitar abad ke-4 ya. Itu saat itu ketika masuk, maka tradisi pertunjukan wayang tetap berlanjut. Nah, kontennya yang berubah. Pertunjukan wayang dihubungkan dengan fungsi-fungsi ritual keagamaan Hindu-Buddha, yaitu pemujaan terhadap dewa dan juga penyampaian petuah-petuah tentang nilai kebajikan hidup sesuai dengan ajaran Hindu dan Buddha. Karena dianggap sebagai ritual keagamaan, pertunjukan wayang juga didominasi oleh berbagai tata aturan ritual ketat seperti penyucian wayang. Jadi wayang itu disucikan, kemudian
semua pelaku seninya juga mandi dulu gitu, mandi kembang, dan juga dibuatkan sesaji-sesaji seperti layaknya sebuah ritual agama. Bahkan para dalang diyakini merupakan titisan dewa ya di saat itu ya. Nah ini wayangnya pun ini masih ada, misalnya di Hindu, di Bali itu ada wayang yang gambar-gambarnya itu si wayang-wayangnya ini adalah para dewa ya, merupakan sosok-sosok dewa yang kemudian berbicara gitu, dianggap sedang berbicara kepada manusia. Akan tapi tentunya beda dengan di masa animisme dan dinamisme ya. Di masa animisme dan dinamisme kan itu kan si dalangnya diyakini dirasuki oleh ruh atau arwah para nenek moyang. Akan tetapi kalau di Hindu Buddha sudah tidak lagi seperti gitu. Ya dalang saja, orang biasa yang menyampaikan gitu. Semacam pengajian lah, akan tetapi melalui media wayang itu. Dan bisa dikatakan bahwa ini adalah cara penyampaian atau dakwah gitu yang khas sekali di Nusantara bagi para penyebar agama Hindu dan Buddha. Nah, seni pertunjukan wayang di era Buddha Hindu Buddha mementaskan cerita yang diambil dari kisah Ramayana dan Mahabharata yang berasal dari India. Pertunjukan wayang mengisahkan bagian-bagian kecil dari episode Ramayana dan Mahabharata yang di dalamnya pasti ada nilai filsafat Hindu Buddha yang disampaikan oleh dalang. Di dalam kedua kitab tersebut dituliskan berbagai konsep Hindu Buddha seperti dharma, karma, samsara, dan juga maya. Para tokoh di kisah itu juga digambarkan sebagai titisan dari para dewa. Saat Islam disebarkan oleh para wali di Pulau Jawa, wayang dipilih sebagai salah satu media dakwah. Para wali banyak mengubah atau menambahkan alur cerita wayang ataupun falsafah tokoh-tokohnya. Unsur-unsur animisme dan dinamisme ataupun kehinduan telah dihilangkan dan diisi ulang oleh nilai-nilai akidah, falsafah, dan etika Islami. Ritual-ritual sesajen itu dikurangi secara drastis dan yang disisakan hanyalah dupa-dupa sebagai pengharum saja, dimaknai sebagai pengharum. Walaupun di beberapa tempat harus diakui bahwa masih ada gitu kan ya, ini penyajian-penyajian yang terpengaruh di Hindu dan Buddha sampai sekarang. Akan tetapi kalau dibandingkan dengan apa yang pernah terjadi di masa Hindu Buddha, apalagi kalau dibandingkan dengan yang terjadi pada animisme dan dinamisme, ritual-ritual itu sudah berkurang jauh secara drastis sekali. Nah, kemudian para wali juga menanamkan nilai-nilai ketauhidan. Konsep dewa yang cenderung bersifat politeis, kan di ajaran Hindu secara umum diartikan sebagai agama yang politeis, itu diubah sedemikian rupa sehingga para dewa dalam wayang versi Islam didegradasikan posisinya menjadi makhluk seperti manusia. Ini yang disebut dengan humanisasi dewa. Maka para dewa itu menjadi sosok yang melakukan kesalahan, mungkin saja dewa berdosa gitu kalau di wayang versi Islam itu, atau muncul dalam bentuk sosok yang buruk rupa ya, seperti sosok-sosok Semar gitu ya, yang wajahnya bahkan buruk lah gitu kan, padahal dia adalah dewa ya, bahkan dewa terpaling sakti ya, Semar itu. Sehingga menjadi bahan hinaan manusia, ya biasa diperbolehkan gitu. Wah, dewa tapi dihina gitu. Kemudian fisik dewa pun kadang digambarkan lebih kecil daripada manusia. Ini adalah cerita tentang bagaimana Bima gitu kan ya, atau Werkudara itu menjalani berbagai macam ujian untuk kemudian akhirnya bertemu dengan Dewa Ruci. Nah, Dewa Rucinya yang kecil ini, sementara Bimanya yang besar gitu. Nah, ini sesuatu yang sangat menarik bahwa yang namanya dewa digambarkan lebih inferior gitu, dari sisi fisik minimalnya dibandingkan dengan manusia. Nah, dalam wayang versi Islam juga dimunculkan para tokoh baru yang sebelumnya tak pernah ada ya di dalam versi wayang Hindu Buddha. Jadi artinya ini Mahabharata dan Ramayana masih tetap dipakai sebagai konteks atau sebagai cerita yang terus dilestarikan dari sisi penceritaannya, akan tetapi muncul yang nama ke perubahan-perubahan ya, perubahan-perubahan termasuk diantaranya adalah muncul tokoh-tokoh baru yang kalau di Indianya di kitab asli Ramayana dan Mahabharata tokoh-tokoh ini nggak ada sama sekali gitu. Tokoh baru yang paling penting adalah Punakawan, yaitu Semar dan anak-anaknya. Semar adalah Sang Hyang Ismaya.
dewa paling sakti yang menolak menjadi penguasa surga dan memilih menjadi manusia biasa, yang menjalani kehidupan sebagai pelayan dari para ksatria. Nah, ini kan bertentangan dengan konsep reinkarnasi, di mana kalau di dalam reinkarnasi dikatakan bahwa sosok-sosok buruk itu kan Prof. Semar ini wajahnya jelek lah gitu kan ya, perutnya buncit dan kemudian juga badannya tidak seimbang. Ya gambaran seperti layaknya orang-orang dari kasta paling bawah ya. Nah ini, dan hidupnya juga miskin ya, hidupnya juga miskin. Ini kan dalam konsep reinkarnasi dikatakan bahwa kalau ada muncul sosok semacam itu sudah jelas jelek gitu kan, sudahlah miskin juga, berasal dari kalangan yang bawah. Itu dikatakan bahwa sosok tersebut merupakan sosok yang mengalami karma buruk akibat dari perilaku dia di kehidupan sebelumnya yang buruk, sehingga dia didegradasikan pada kehidupan selanjutnya dengan sosok semacam itu. Akan tetapi di wayang versi Islam, tokoh Punakawan malah menunjukkan bahwa fisik yang buruk itu, di balik fisik yang buruk itu sebenarnya dia adalah orang yang adalah sosok yang sangat hebat. Sebagai sosok terburuk malah dibaliknya adalah sosok terhebat. Nah ini mengubah konsep atau bertentangan dengan reinkarnasi ya. Jadi ini kan juga Islam kan mengajarkan, kalau dalam Islam kan dikatakan bahwa ada hal-hal yang kita benci, padahal dibalik yang kita benci itu sebenarnya sesuatu yang baik buat kita. Atau kita disuruh untuk tidak silau terhadap kehidupan duniawiyah, karena dibalik kehidupan dunia itu sangat mungkin dibaliknya adalah sesuatu yang buruk buat kita. Nah inilah yang dimasukkan gitu kan. Inilah efek dari dimasukkannya tokoh-tokoh baru yang memang bertujuan dalam rangka melakukan perubahan terhadap berbagai konsep yang ada di ajaran Hindu dan ajaran Buddha. Kemudian juga ada ajaran tasawuf yang muncul nih ya. Karakter dari 5 tokoh Pandawa dalam kisah Mahabharata itu diberi makna perjalanan sufistik manusia versi Islam. Dalam Hindu Buddha kan mistisisme itu cenderung bersifat satu paket. Jadi disuruh terus saya menjalani ini tidak secara bertahap lah, kurang lebih. Cenderung seperti begitu. Semuanya harus langsung diperangi, semuanya harus langsung dihilangkan, dan berbagai macam sifat-sifat baik itu secara serentak harus dimasukkan ke dalam diri manusia. Jadi di mana manusia diajarkan untuk membersihkan dirinya secara serentak untuk kemudian akan mendapatkan pencerahan secara tiba-tiba. Nah, di dalam wayang versi Islam konsep itu diubah menjadi sangat sofistik, yaitu ada proses tarekatnya, menjalani tahapan demi tahapan dari kehidupan. 2 saudara terkecil dari Pandawa itu kan ada 5 ya, Puntadewa atau Yudhistira, kemudian ada Werkudara atau Bima, kemudian yang tengahnya adalah Arjuna, kemudian yang 2 paling bawah, paling kecil adalah Nakula dan Sadewa. 2 saudara terkecil dari Pandawa adalah Sadewa dan Nakula. Sadewa paling bungsu, secara harfiah Sadewa bermakna seperti dewa. Nah ini kemudian dimaknai sebagai yang saudara terkecil ini dimaknai sebagai gambaran manusia yang egoistis, merasa jadi dewa, merasa paling bisa. Muncullah sifat sombong, ingin dihormati dan sejenisnya. Muncul juga sifat malas, karena ya untuk apa gitu ya melakukan sesuatu, toh dia sudah merasa sudah sampai pada titik yang hebat gitu. Nah sifat ini sangat manusiawi, banyak dijumpai dalam kehidupan kita. Ada manusia-manusia yang tidak melakukan kebaikan dikarenakan dia sudah merasa sebagai orang yang sudah selesai hidupnya. Nah, posisi sifat batin manusia dalam tingkatan Sadewa merupakan posisi terendah. Adapun kakaknya Nakula menjadi gambaran perjalanan spiritual manusia. Nakula itu kan artinya kulo gitu, itu kan menunjukkan kepada kemanusiaan yang merendahkan dirinya gitu. Jadi dia merasa bahwa dirinya itu berada pada posisi yang di bawah gitu. Nah, Nakula ini menjadi gambaran perjalanan spiritual manusia yang mulai menyadari bahwa dirinya bukanlah yang terhebat. Di atas dirinya ada orang lain yang lebih baik.
Watak Nakula mendorong manusia untuk terus meningkatkan kualitas dirinya dari segala sisi, ya, dari sisi intelektualitas, spiritualitas, dan juga dari sisi kemampuan dalam berperang misalnya. Itu Nakula digambarkan sebagai orang yang menyadari bahwa dirinya itu adalah orang yang harus terus melakukan upgrading gitu, agar menjadi lebih baik. Sementara Arjuna itu digambarkan sebagai keadaan batin manusia yang telah mendapatkan ketenangan, keheningan, dan kebijaksanaan. Jadi setelah diproses Nakula ini, maka akhirnya ya manusia akan sampai pada posisi tersebut. Pada posisi ini manusia sadar akan hakikatnya sebagai makhluk hidup yang sempurna, sehingga tindak tanduknya selalu disertai dengan pertimbangan dan juga kebijakan. Arjuna adalah gambaran keseimbangan antara rasionalitas, spiritualitas, dan juga kesaktian dalam berperang. Arjuna juga jago memanah, yang menggambarkan kemampuan manusia untuk fokus pada target hidupnya. Semuanya adalah modal penting untuk mengarungi kehidupan. Nah, di atasnya lagi, kakak dari Arjuna ini adalah Bima atau Werkudara. Bima merupakan gambaran manusia yang mendapatkan ujian di saat ia berada di tengah-tengah masyarakat. Sosok Bima mengajarkan bahwa orang yang baik dan pintar harus siap menjalani beragam ujian kehidupan. Ujian itu bisa berupa musibah, kenikmatan, atau tantangan yang berbahaya. Banyak orang pintar dan pemimpin masyarakat yang justru gagal melewati fase Bima ini. Bima mengajarkan bahwa menjadi orang pintar dan kaya bukanlah akhir dari perjalanan hidup manusia. Jadi Bima ini mengajak agar orang-orang yang tadinya hanya menyepi gitu kan ya, tadinya hanya menyingkir, dan setelah mendapatkan ketenangan batin kemudian dia diam saja tidak melakukan apapun juga. Sosok Bima itu menjadi patokan bahwa tidak seperti gitu, perjalanan belum selesai. Atau mungkin ya kalau mau dihubungkan dengan filsafat perjalanan spiritualnya Mula Sadra, itu Bima itu sosok seperti sosok orang-orang yang berada di tengah-tengah ma'al khalq, berada di tengah-tengah makhluk, akan tetapi dengan membawa sifat-sifat ketuhanan. Dan itu sangat penting sekali untuk menguji apakah memang dia mampu untuk melakukan hal-hal yang baik kepada masyarakat dengan segala apa yang ada pada dirinya tersebut. Nah, sementara itu sosok yang terakhir adalah Puntadewa. Puntadewa yang bermakna tali dewa adalah saudara tertua. Ia adalah gambaran manusia yang sudah sampai kepada tingkatan tertinggi dari kemanusiaan, atau manusia yang telah mencapai derajat insanan kamil atau khalifatullah fil ard, ya, khalifah Tuhan di muka bumi ini. Puntadewa diceritakan berdarah putih dan raja yang tidak bermahkota. Berdarah putih dimaknai bahwa orang yang memiliki makom sangat dekat dengan Tuhannya pasti terjaga dari kesalahan atau maksum. Tak bermahkota dimaknai sebagai posisi khalifah atau pemimpin yang tak perlu atribut keduniawiyahan. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.